kalau kamu percaya tentang satu hal, misalnya idealisme aku adalah aku percaya bahwa bumi ini datar, tidak bulat, misalnya gitu ya, earth flatter itu yang lagi ngetrennya. Aku mengenal seorang penulis yang seperti itu. Oh gitu ya. Gak apa-apa, kamu memasukkan itu ke karyamu gak apa-apa, Bong, itu tulisanmu sendiri gitu. Tapi halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, ini Jeng Ratih Kumala, scriptwriter-nya. Sekarang di Base Entertainment ya, Bu ya? Masih di Base ya, masih di Base Entertainment. Ya, Mbak Ratih ini boleh dijelaskan, Ibu? Apa ya? Gue ngapain ya? Pekerjaan resminya di Base Entertainment sebagai tukang bikin kopi kah? Iya, saya sebagai tukang bikin kopi, copywriter. Tapi ini sebetulnya kalau di Base sehari-harinya saya tuh memang jadi head writer skenario ya, karena Base Entertainment itu kan production house gitu. Tapi selain itu saya juga nulis buku gitu. Terus ngapain lagi sih gue? Itu doang ya. Jangan bilang masak. Ibu rumah tangga. Nggak percaya saya. Ibu rumah tangga aku sebenarnya sekarang gara-gara PSBB PPKM ini jadi lebih banyak, sebetulnya lebih tepat jadi ibu rumah tangga yang sok sibuk urusan kantor. Ibu rumah tangga yang berkarya terus. Bu, buku terakhir waktu itu judulnya apa ya? Buku terakhir Wesel Post. Tapi yang ini aku masih ada satu karya yang insya Allah sih pengennya tahun ini udah terbit juga ya. Aku udah di Gramedia juga bukunya gitu. Tapi ada part yang harus aku edit gitu kan. Terus gara-gara aku kerja jadi aku bandel nggak ngedit. Jadi terbengkalai ya? Ya, jadi terbengkalai gitu. Itu udah berapa bulan ya? Udah 3 bulanan gitu. Butuh bertapa? Ya, sebetulnya lebih kebutuh waktu sih daripada butuh bertapa ya. Untungnya aku bukan tipe penulis yang harus bertapa di mana dulu gitu baru wah bisa bikin apa gitu, enggak gitu. Nah, it's a gift. Bisa nulis di mana aja ya? Masih bisa nulis di kafe? Masih kalau di kafe masih. Itu apa berkah banget orang-orang yang bisa berkonsentrasi di tengah keramaian gitu. Karena kan banyak yang baru bisa nulis kalau benar-benar sepi, hening gitu. Ya, betul. Aku merasa itu privilege-ku gitu loh. Karena aku dikasih ya, lebih ke gift ya sebetulnya, tepatnya kayak yang kamu bilang tadi. Karena aku bisa nulis di mana aja sebetulnya gitu ya. Selama tidak writer's block dengan catatan itu. Nah, boleh nanti kita gali itu gimana mengatasi writer's block. Oke, teman-teman, kita kita akan menggelar diskusi ini bukan sebagai pematerian formal, seperti saya sampaikan ke Mbak Ratih juga ke teman-teman bahwa sesi ini kita akan berbicara, kita akan ngobrol karena ini adalah talk show dengan Mbak Ratih sebagai narasumber utama. Tapi teman-teman jika punya pertanyaan atau pernyataan boleh disampaikan dulu di kolom chat atau nanti langsung raise hand, langsung angkat tangan pada saat diberikan kesempatan. Oke, tema utama dalam bincang-bincang sore ini kita akan berbicara tentang lokalitas dan realitas sosial dalam cerpen-cerpen. Nih kita akan ngobrol, kita akan bertanya sama Mbak Ratih. Tentunya ide itu kan bisa datang dari mana aja. Kayak tadi Mbak Ratih bilang, Mbak Ratih tipikal penulis yang bisa menulis di mana aja, mau di kafe, mau di kantor, mau di rumah, itu selalu bisa aja dipakai untuk jadi tempat kerja. Dan saya juga ingat waktu itu sempat kita nongkrong di di Hotel Hyatt di HI. Terus dirimu tiba-tiba berkomentar, aku ngebayangin waitress ini
hidupnya seperti apa dengan senyum yang tercantum dalam kontrak dan lain sebagainya. Aku masih ingat percakapan waktu itu dan itu buatku memperlihatkan bahwa seorang penulis itu punya kepekaan, harus punya kepekaan terhadap apa yang dia lihat sehari-hari. Jadi sharing dong, Jeng, pengalaman menemukan ide tulisan dari realitas yang kita lihat sehari-hari. Karena kadang kita yaitu ngawang-ngawang seolah-olah ide itu adanya di gunung harus apa dan sebagainya, tapi kita tidak melihat realitas bahwa apa yang kita lihat sehari-hari itu adalah ide yang paling paling keren lah, bisa jadi ide paling keren yang pernah kita angkat. Monggo. Ya, jadi bener tadi yang Bu Meni bilang ya, aku tuh memang tipe penulis yang percaya kalau yang namanya ide itu nggak pernah akan habis gitu. Ide itu banyak sekali sehari-hari kita bisa temukan dimanapun, lewat siapapun gitu, lewat misalnya kita nemu uang jatuh di tengah jalan, itu juga bisa jadi ide, atau kita ketemu sama tukang sayur gitu. Aku kan mama banget ya, tukang sayur lewat gitu. Itu juga bisa jadi ide gitu. Percakapan ibu-ibu komplek itu bisa jadi ide, atau percakapan bagaimana para pembantu dan satpam komplekku berpendapat tentang orang-orang yang tinggal di komplek aku, itu juga bisa jadi ide gitu. Sebetulnya banyak sekali, dan aku selalu encourage ke teman-teman penulis pemula untuk jangan takut kehabisan ide gitu, karena menurut aku tidak ada yang namanya kehabisan ide gitu. Mungkin aku kedengarannya sombong banget sih, masa ide nggak bisa habis gitu. Tapi kalau kamu seperti yang tadi Bu Meni bilang, peka gitu ya terhadap lingkungan sosial kamu ya. Kamu seorang penulis itu harus menjadi seorang pengamat gitu. Ketika dia bisa mengamati dan dia bisa benar-benar mengamati ya, bukan cuma melihat apa yang ada di sekitar kamu gitu, tapi benar-benar mengamati gitu. Kamu pasti akan bisa menemukan ide dari situ gitu. Tapi kalau saya boleh menata ulang pertanyaannya Bu Meni tadi, mungkin akan lebih tepat kalau dibilang bagaimana caranya menemukan ide yang cocok untuk dikembangkan dan memilih mana yang bisa dikembangkan, mana yang enggak gitu loh. Karena menurut aku, meskipun ide itu ada di mana-mana, tidak semua ide itu cocok untuk kita kembangkan gitu. Kita sebagai penulis harus selektif. Jadi ide-ide kecil, ide-ide awal yang kita dapat itu, kemudian kita seleksi lagi. Nah, seleksinya bagaimana? Tanya ke diri sendiri ya. Kalau saya biasanya terus punya catatan kecil, entah itu di buku catatan atau saya iseng nulis di handphone gitu ya, tentang satu ide atau satu kalimat atau sesuatu yang saya lihat di jalan, kemudian saya tulis di handphone saya gitu. Saya tanya balik ke diri saya sendiri gitu, apakah ide ini gue banget? Kalau ide itu gue banget, berangkat dari situ dulu aja gitu. Kalau ide itu gue banget, dia patut untuk dikembangkan gitu. Tapi kemudian pertanyaan lagi, apakah kalau ini aku kembangkan, apakah ini jadi cerpen, apakah jadi puisi, apakah jadi opini, apakah jadi novel? Itu pertanyaan lagi, itu pertanyaan advance ya, pertanyaan lanjutan yang harus kita tanyakan ke diri kita sebagai penulis gitu. Makanya kalau kita ini aku sih nggak tahu apakah di sini banyak teman-teman yang banyak ide yang mentah di laptopnya terus nggak jadi gitu. Itu karena kita tidak bisa memilah ide gitu. Jadi harusnya waktu awal kamu nemu itu kayaknya keren nih, jadi cerpen gitu. Tapi ketika kamu nulis di tengah-tengah, habis gitu aja ya, menguap begitu aja ya. Itu berarti ide itu emang ya itu bukan kamu gitu. Kamu harus let that go gitu. Kalau kamu mau nerusin itu, kamu harus riset lagi. Kamu harus sorry kucing gue masuk. Jadi selektiflah dengan ide yang kamu temukan dan pilih mana yang menurut kamu paling pantas untuk dikembangkan dan mana yang tidak gitu. Karena kalau enggak, itu cuma ngabisin waktu kamu, cuma ngabisin energi kamu untuk berpikir gitu. Jadi
Jangan takut kehabisan ide, tapi kamu harus pikirin mana yang pantas untuk kamu kembangkan. Gitu sih, Bu. Ketika sudah, itu kan ibaratnya sebuah ide dituliskan terus diendapkan gitu kan ya, dibiarkan dulu baru kemudian dikaji ulang. Ketika sudah menetapkan nih, misalnya ide tentang, kalau Wessel Post itu kan premisnya kan sebetulnya sederhana. Premisnya itu seorang gadis yang datang ke kota mencari kakaknya. Aku udah agak lama baca ya saya. Itu mencari kakaknya. Sebetulnya kan idenya sederhana, premisnya sederhana, tapi kemudian diolah dengan rapi dan memperlihatkan bagaimana secara sosial si gadis ini begitu gagap ketika dia datang ke kota gitu. Ada riset nggak sih Bu waktu nulis kayak gitu? Kalau untuk yang Wessel Post buat saya itu termasuk apa ya, riset yang sebetulnya sudah tertanam di kepala saya gitu loh, karena itu kan fenomena yang aku lihat sehari-hari gitu, fenomena orang datang dari luar kota dari kampung ke kota gitu, dan itu pun aku pernah mengalami seperti itu gitu, anak dari Solo tiba-tiba datang ke Jakarta, itu tuh aku pernah mengalami seperti itu gitu. Tapi kemudian ya kita riset lagi aja apa yang bisa terjadi ketika seseorang yang gagap, nggak cuman ke Jakarta sebetulnya, tapi ke tempat manapun yang kita gagap gitu ya, kita tidak pernah di situ, kita pasti merasa tidak nyaman gitu, apalagi kita memiliki tujuan tertentu gitu. Ya, kita harus cari tahu apa yang bisa terjadi terhadap karakter kita ini untuk bikin satu karya tersebut jadi hidup gitu loh. Kalau misalnya dia lancar-lancar aja gitu ya, nggak terjadi apa-apa, tentu saja secara cerita jadi kurang menarik sebetulnya gitu. Tapi kamu sebagai seorang penulis kan juga punya kewajiban untuk membuat ceritamu ini menarik untuk pembacamu gitu. Jadi itu yang harus kamu lakukan, riset kamu itu gitu. Risetnya gimana? Ya banyak. Kalau seperti Wessel Post, karena saya tinggalnya di Jakarta juga dan saya pernah mengalami jadi orang asing yang datang ke tempat yang sangat besar ini, saya tahu rasanya tidak nyaman itu seperti apa gitu. Tuangkanlah itu ke dalam tulisan kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu jauh dari kondisi itu, ya silakan kamu riset ya. Paling gampang kan sebetulnya kayak Google gitu, atau media sosial sekarang banyak banget yang kita bisa lihat gitu ya. Sekarang tuh kayaknya tuh gampang banget deh untuk riset tuh sangat gampang dan murah gitu. Tapi memang kita harus selektif dan kita harus pinter-pinter memilah sih gitu ya Bu ya. Menurut aku sih gitu. Ini aku tuh sering nemu sebuah karya gitu ya yang itu kayak semacam menjadi pengantar untuk idealisme si penulisnya. Beneran nggak sih ada dangdutan di belakangku? Kalau di belakang aku biasanya banyak suara anak-anak teriak-teriak ya. Jadi kalau ada yang teriak-teriak, tenang, tidak ada yang disiksa, itu anak-anak kecil lagi main. Ada yang ngapain, terus kenceng banget pakai sound system gitu dangdutan. Dengeran ya. Ini apa namanya, kan sekarang ini sebenarnya bukan sekarang aja ya, kan kita bisa lihat dari misalnya buku-bukunya Pramudia yang memang begitu syarat dengan realitas sosial, bagaimana dia juga membawakan idealismenya, membawakan pemikiran-pemikirannya melalui tokoh-tokoh itu gitu. Ngobrolin itu dong Bu, kok boleh nggak sih seorang penulis membawa idealisme atau norma-norma yang dia anut ke dalam karya-karyanya, ataukah kita ini harus netral? Terus gimana biar nggak terkesan menggurui gitu loh, karena seringkali aku pernah dikasih tahu sama Mas Agus Sarjono, mungkin dirimu juga pasti kenal. Beliau bilang bahwa salah satu ciri-ciri puisi yang buruk itu adalah puisi yang menggurui.
Dan aku pikir Memang itu yang paling susah sih. dan aku pikir itu Godaan juga terbesar seorang penulis untuk berusaha untuk menggurui gitu. ya dan gue Berusaha pikir untuk apa ya? Iya gitu. Jadi kayak penulis itu memang punya kecenderungan, satu, penulis itu ya jeleknya kamu punya kecenderungan untuk menggurui. Dua, kamu punya kecenderungan untuk memasukkan idealisme kamu gitu, atau apa yang kamu percaya itu baik untuk masyarakat, atau kamu nggak cuma apa yang baik untuk masyarakat, tapi apa kemarahanmu pun kamu ungkapkan di dalam tulisan kamu. Itu jeleknya seorang penulis itu seperti itu. Tapi boleh atau tidak? Boleh sekali gitu. Kita sebagai seorang penulis tidak harus netral gitu, karena menurut aku justru idealisme yang kita masukkan ke dalam buku kita itu menjadikan buku kita itu punya posisi gitu. Satu, punya posisi. Kita tahu apa yang mau kita ungkapkan gitu. Menjadi netral pun sebetulnya bisa. Kamu ingin mengungkapkan bahwa kamu mau menjadi netral pun bisa gitu. Tapi kan itu tinggal bagaimana kecakapannya penulis ya. Tapi gini loh, kalau kamu percaya tentang satu hal, misalnya idealisme aku adalah aku percaya bahwa bumi ini datar, tidak bulat, misalnya gitu ya. Earth flatter itu yang lagi ngetrennya. aku mengenal seorang penulis yang seperti itu. Oh gitu ya. Gak apa-apa. Kamu memasukkan itu ke karyamu gak apa-apa, Bong. Itu tulisanmu sendiri gitu. Tapi jangan marah juga kalau pembaca kamu tidak setuju. Gitu. Kan semua orang kan punya apa ya? Punya ini sendiri-sendiri gitu ya. Punya pemikiran sendiri-sendiri gitu, punya idealisme sendiri-sendiri gitu. Hanya karena kamu percaya bahwa bumi ini datar dan kamu ingin berusaha orang lain untuk kamu ingin meyakinkan orang lain bahwa bumi ini datar, ya nggak apa-apa kamu gitu. Tapi aku sebagai pembaca merasa bahwa bumi ini bulat bukan datar gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Kita memang punya idealisme yang berbeda gitu. Ini kan negara bebas gitu ya. Kita mau mau berpendapat apapun sebenarnya boleh gitu, asal tidak melanggar peraturan gitu kan. Mau konyol-konyol pun ya silakan, asal nggak melanggar peraturan gitu aja. Kayak gini ya Bu, kayak awal-awal aku nulis Gadis Kretek gitu ya, itu banyak yang protes gitu. Kenapa sih kamu tuh dukung kretek bla 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 bla, padahal aku yakin mereka baca aja enggak gitu. Tapi nah itulah yang namanya idealisme gitu. Meskipun saya bukan seorang perokok gitu ya, tapi saya mendukung industri rokok, industri kretek. Dan teman-teman di sini kalau nggak setuju sama aku juga nggak apa-apa, aku juga nggak akan menuntut Aku setuju kalian kok. untuk setuju. Aku tidak akan menyuruh kalian untuk setuju dengan pendapatku, tapi menurut apa yang sudah aku riset gitu. Karena kan aku menulis juga bukan tanpa riset gitu ya. Kenapa aku mendukung industri kreatif? Aku punya alasan sendiri, alasannya A B C D E, dan itu panjang dan kita tidak sedang membicarakan itu di sini. Kalau tidak sepakat dengan pendapat saya, ya nggak apa-apa gitu. Yang saya tulis adalah ini adalah pendapat saya gitu loh. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain ya monggo aja, silakan tulis buku anti rokok, nggak masalah, boleh aja gitu. Tapi apakah kemudian saya akan jadi marah-marah gitu karena orang lain tidak setuju dengan buku saya? Ya enggak juga gitu, kan capek ya Bu ya, marah-marah ngapain gitu loh. Jadi kayak yang nggak apa-apa, beda juga nggak apa-apa gitu. Malah menurut aku sebuah perbedaan gitu ya, aku tahu nih ketika aku nulis itu bakalan ada orang yang tidak setuju, aku tuh tahu gitu. Jadikanlah itu menjadi apa ya, kalau bisa bahan tulisan kamu gitu loh. Bahwa pendapatmu A kan akan seru nih kalau ada karakter yang berbeda pendapat dengan karakter utama kamu gitu. Itu kan menjadikan buku kamu jadi kaya gitu. Enggak melulu kamu ingin ingin mendogma pembaca bahwa yang benar tuh kayak begini, enggak kayak gitu juga gitu. Itu akan menjadi kaya gitu. Justru ketika kamu kemudian memasukkan karakter yang berbeda dengan karakter yang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang satu tema gitu, itu kamu
bonusnya adalah ceritamu jadi lebih kaya. 2, kamu akan terlihat netral. Akan terlihat ya. Tapi meskipun sebenarnya biasanya satu buku itu dia punya apa ya? Dia akan menjurus ke satu idealisme gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu juga nggak ini juga. Soal si menggurui itu emang susah sih, Bu. Gimana ya? Karena aku sendiri gitu ya. Aku sendiri itu kadang-kadang merasa tulisan aku juga menggurui gitu ya. Apalagi dengan budaya kita yang sekarang ini. Saya tidak ngomong cuma di Indonesia, tapi karena kita ini sekarang budaya sosial media dengan banyak video-video yang sependek kayak TikTok gitu ya, yang dia bereaksi tentang video lain gitu. Itu kan video yang apa ya, yang sangat direct gitu, yang sangat langsung gitu. Dan itu menggurui gitu. Kadang reaksinya itu sangat menggurui gitu loh. Jadi kita memang sekarang ini tidak diajarkan untuk subtle gitu loh. Subtle tuh apa ya bahasa Indonesia? Untuk lebih halus gitu tuh tidak diajarkan seperti itu karena memang secara budaya, secara sosial di lingkungan kita semua seluruh dunia budayanya adalah ya udah kamu harus mengekspresikan langsung apa yang kamu rasakan gitu. Memang kita tidak diajarkan untuk subtle sekarang ya. Beda sama buku-buku terbitan Balai Pustaka zaman dulu gitu. Semuanya tuh sangat subtle gitu. Bahkan secara plot juga apa ya, berasa kalau semuanya itu lebih apa ya, lebih lambat gitu dari buku-buku yang kita baca sekarang gitu. Karakter antagonisnya pun jahatnya tuh subtle gitu, dan karakter protagonisnya ketika dia sudah dia berusaha untuk melawannya pun subtle gitu. Aku paling ingat di apa ya, kalau nggak salah di Siti Nurbaya juga itu melawannya adalah dia dengan cara puasa Senin Kamis untuk mendoakan bahwa agar suaminya itu insaf gitu kan. Itu kan jadi kayak you don't do anything but you try to fight something gitu. Jadi kayak ngerti nggak sih, bukan berarti itu hal yang salah gitu. Itu kan apa yang dia percaya gitu. Iya. Di sinetron aja kan gitu, kalau dianiaya ya Allah. Iya. Nah itu kita tidak diajarkan untuk subtle gitu. Akibatnya apa yang tertulis gitu, apa yang ditulis oleh seorang penulis itu jadi menggurui gitu. Saringannya adalah kita sendiri sebagai penulis gitu ya. Saringannya adalah ya udah kita harus lebih apa ya? Kita harus lebih gini, kita sebagai orang pertama yang membaca, kita adalah saringan pertama. Kalau kita aja ketika membaca merasa aku digurui oleh tulisanku sendiri, ya lebih baik kamu ganti gitu. Cara menulismu tuh lebih baik kamu ganti gitu. Ditulis ulang aja. Gitu sih, Bu. Biasanya gitu. Biasanya itu yang aku lakukan ya. Ya, oke. Aku penasaran, cerpen-cerpen ya boleh dari penulis lama atau yang penulis baru-baru sekarang yang dirimu baca yang apa ya, punya tema kritik sosial dan itu menurutmu ini keren banget gitu. Tolong diceritain dong. Ada beberapa ya. Mungkin lebih ke buku kumcernya dulu aja kali ya, karena aku kalau spesifik judulnya aku lupa, tapi ada beberapa buku yang aku merasa harus cerpen ya, Bu? Boleh novel nggak apa-apa. Ada aku suka punyanya Tenny, Sambal Ranjang. Itu menurut aku oke. Terus punyanya Feby Indirani, Bukan Perawan Maria, itu juga menurut aku. Nah, Feby Indirani itu menurut aku cara menulisnya lumayan unik ya. Dia punya keunikan sendiri. Jadi dia memasukkan tema sosial itu lewat karakter-karakter yang dia ciptakan, entah itu malaikat, entah itu setan, apa siapa gitu yang, dan dia berusaha untuk memanusiakan itu semua gitu, dan dimasukkan ke apa namanya isu sosial, religi sosial yang ada di sekitar kita gitu. Kalau Sambal Ranjang
lebih ke karena apa ya? Saya kan selalu tertarik dengan tema-tema yang mengusung perempuan. Nah, kalau mau baca itu punyanya Tenny Purwanti itu sembarangnya oke. Terus ada lagi kalau novel yang menurut aku bagus itu punyanya Andina Dwi Fatma. Lebih senyap dari bisikan, itu yang baru-baru ya. Terus ada lagi yang menurut aku menarik juga, ada satu novel yang ditulis sama Tari Lestari, kayaknya baru terbit juga, judulnya Gemulung. Itu juga menurut aku tema sosial yang Gemulung. Itu dia menarik, kalau nggak salah terbitan Tera ya. Seingat aku terbitan Tera Books. Itu dia tentang apa namanya? Tentang pekerja TKI di luar Indonesia, di Malaysia yang mau pulang ke Indonesia dengan cara jalur tikus gitu. Menurut aku itu tema yang menarik untuk digali. Itu sih, Bu. Kalau yang lama-lama banyak sih bukunya Jenar gitu ya, meskipun apa dulu waktu pertama keluar kita dicapnya itu sebagai apa bentuk ada unsur esek-eseknya atau tapi menurut aku dia tuh isinya sosial banget gitu, dia apalagi perempuan dan lingkungan sosialnya gitu. Terus ada bukunya, kalau yang lebih lama lagi aku suka Robohnya Surau Kami, Anafis, itu aku suka banget sama itu. Terus apa lagi ya? Yang keingetan sekarang itu sih, Bu. Kalau aku pribadi yang selalu teringat gitu ya sampai sekarang dan memang agak-agak ngenes karena nggak ada lanjutannya itu Gadis Pantai yang secara apa ya tragis gitu menceritakan bagaimana kejamnya feodalisme menginjak-injak perempuan dan keluarganya dan orang-orang miskin gitu, dan orang-orang rakyat jelata lah gitu. Dan itu ngenes banget bagaimana nggak punya daya gitu loh, nggak punya daya sama sekali. Dan Pramudia menyampaikan itu kan tidak dengan tidak ada kesan menggurui sama sekali. Semua apa idenya itu dititipkan pada karakter gitu. Ya, itu sih keren banget. Ini juga ada yang nanya nih, Jem. Kak, sebagai penulis kadang kita kurang peka terhadap tulisan sendiri, jadinya menggurui padahal nggak pengen menggurui. Ini sebenarnya balik lagi ke yang tadi ya. Iya. Gimana cara ngatasinnya? Bisa sharing nggak sih? Kadang memang dorongan menggurui atau kriteria menggurui itu sendiri gitu. Gimana kriteria kita menggurui? Apa ya? Kalau buat aku sendiri juga memang kalau baca buku fiksi yang menggurui itu aku tuh nggak suka gitu loh. Kadang kalau kamu udah kebanyakan baca tulisan atau kamu kebanyakan nulis, kamu jadi tahu oh ini bukan suara karakter, ini suara penulisnya ini gitu. Jadi tahu bahwa ini bedanya mana yang suara karakter dan mana suara penulisnya gitu. Dan biasanya suara penulisnya itu suara yang sangat menggurui gitu. Jadi tapi kalau saya pribadi ketika baca buku yang menggurui tapi tidak masuk dengan saya, tapi saya suka dengan keseluruhan ceritanya, itu saya baca terus. Tapi saya lewati part dia menggurui itu, saya lewati gitu. Cuman kalau gimana caranya biar penulis itu nggak menggurui, ya itu kayak aku bilang tadi, balik lagi ke kita, saringannya adalah ke kita gitu. Kamu sebagai penulis adalah sebagai pembaca pertama dari karyamu sendiri gitu. Jadi gimana ya kalau misalnya kamu tahu bahwa tulisan kamu itu menggurui atau kamu punya kecenderungan untuk menggurui, coba kamu simpen dulu tulisanmu. Makanya ada yang di penulisan itu proses apa ya? Proses mengendapi gitu ya, proses mengendapi tulisanmu. Terus kamu baca lagi dengan mata yang lebih segar gitu ya. Atau ya tapi jangan kecepatan ya, jangan hari ini nulis kamu simpen 1 malam besoknya gitu, itu belum segar mata kamu. Kalau saya tuh setidaknya saya simpennya 1 minggu atau sekitar 10 hari sampai 2 minggu gitu. Karena ketika itu saya kan udah lupa tuh apa yang tadi kemarin saya tulis apa sih, saya udah lupa gitu.
Nah, ketika saya baca lagi, saya akan baca sebagai seorang pembaca, bukan sebagai penulis buku karya tersebut gitu. Kalau saya ngerasa bahwa saya digurui oleh tulisan saya sendiri, ya kamu harus tulis ulang itu gitu. Kalau tapi gini, balik lagi ke kamu sebagai penulis kamu mau nggak emang apakah tujuan kamu untuk menggurui? Ya kalau tujuan kamu untuk menggurui, ya kamu nggak usah tulis ulang gitu. Tapi kalau saya biasanya akan menulis ulang bagian itu gitu. Karena saya tahu saya tidak suka membaca bacaan yang menggurui saya gitu. Maka saya beranggapan bahwa pembaca saya pun tidak suka kalau saya gurui gitu sih kira-kira. Oke, ya. Jadi kalau kita aja nggak suka, jangan berharap pembaca suka gitu ya. Iya. Kita aja sebel gitu baca. Kita aja sebel gitu. Masa kamu berharap orang lain juga suka dengan tulisanmu? Jangan gitu gitu. Jadi teman-teman nanti setelah menulis jangan lupa biarkan berapa hari dan tolong itu jubah penulisnya dibuka dulu, dipakai jubah pembaca dan kita baca ulang. Kalau kita aja sebel bacanya, jadi apa sih cering gitu ngelihatnya, ya jangan dikasih ke pembaca. Kalau kamu aja nggak suka, apalagi pembaca kamu gitu. Ini ada lagi, bentar-bentar. Ini dari Sukma. Berarti tolong ceritain dong cerpen Satu Tangan. Ini sudah 14 tahun yang lalu katanya, tapi Mbak Sukma masih ingat jelas. Tolong diceritakan proses tentang pembuatan cerpen itu. Masih ingat nggak Bu? Cerpen 14 tahun yang lalu. Kalau nggak salah ini cerpen yang istrinya meninggal, terus karena dia suami istri yang udah old couple gitu ya, udah tua, sama-sama tua, istrinya meninggal, terus dia mau ngasih tahu orang lain bahwa istrinya dia itu meninggal gitu, terus tapi dia selama ini selalu pegang tangan istrinya, kemudian dia potong gitu, itu rada-rada gory nggak sih? Kenapa sih dulu gue nulis tulisan kayak begitu? Lalu kan aku sendiri sekarang udah mengkritik tulisanku loh. Ya, tapi aku terima kasih ini Mbak Sukma suka sama tulisanku, masih inget. Ketika aku menulis cerpen itu ya, dulu aku lebih lebih suka bermain-main dengan berbagai macam tema sebetulnya ketika itu, terutama buku yang kumpulan cerpen yang Larutan Senja ya, itu isinya memang aku tuh bermain-main dengan tema yang banyak gitu. Itu proses belajar aku tuh seperti itu gitu. Aku mencoba berbagai macam berbagai macam tema yang berbeda-beda gitu, sampai kemudian aku menemukan oh iya aku tuh seperti ini banget gitu. Sebetulnya idenya tuh dari mana ya? Idenya tuh tiba-tiba ada aja gitu kepikiran bahwa ada satu idenya tuh sebetulnya tentang kesetiaan. Cerpen itu tuh sebetulnya tentang kesetiaan gitu. Bagaimana kamu bersetia tapi kamu bisa dituduh jahat juga sama orang lain gara-gara bentuk kesetiaanmu itu, yaitu dengan cara memotong tangan istrinya sendiri yang udah mati, sebetulnya istrinya udah mati gitu. Tapi dia semacam ingin mencari kekuatan bahwa mencari kekuatan dari istrinya gitu dengan cara yaitu dia potong tangan istrinya. Gitu sih prosesnya gitu sih lebih ke ngawang-ngawang cerita sih sebetulnya itu ya Mbak Sukma. Ini anak-anak kan anak-anak pasukan Beto ini minggu ini mereka menulis dengan genre horor, thriller dan misteri. Kalau baca di grup nanti boleh mampir-mampir, banyak yang mengangkat banyak banget yang bikin tulisannya gore. Pokoknya minggu ini banyak banget bunuh-bunuhan, potong-potong dan lain sebagainya kalau sempat ini ya Bu ya, dibaca-baca. Ya. Di Instagram kan? Di Facebook, nggak aktif ya di Facebook. Oke, ya. Aku jarang-jarang buka Facebook. Tapi masih ada akun kan? Masih ada, gue simpen, tapi gue jarang buka. Iya sih, sekarang udah banyak yang di Instagram. Kalau grup kayaknya memang lebih enak di Facebook ya.
Iya, soalnya di Instagram itu kan tidak ada fitur grup. Terus Ya, betul. untuk tulisan panjang kan tidak apa ya, nggak muat kalau di Instagram jadi caption gitu kan nggak muat. Jadi memang mau nggak mau kita masih setia sama Facebook. Biarin deh biar Mark Zuckerberg tambah tajir. Tambah kaya. Tambah kaya. Ini oke. Dari Mbak Eka, Eka ini anak PPMI juga, Bu. Oh ya? Mahasiswa juga. Ya, Jogja. Adiknya Pak Isa. Adiknya Pak Isa. Oh, halo. Ini maaf ya agak out of topic. Mbak Rati mau nanya tips atau langkah untuk menghidupkan ide dan karakter di setting nyata yang pernah terjadi, misalnya peristiwa sejarah atau realitas sosial. Alih-alih bisa ngeblend, yang terjadi malah bikin tulisan sejarah yang masuk ke dalam fiksi. Kebalik mungkin ya, yang tadinya mau bikin tokoh fiksi masuk ke dalam sejarah, kok ini malah jadi tulisan sejarahnya masuk ke dalam fiksi. Mungkin jadi semacam latar belakang aja gitu ya. Iya. Baik, Iya, kayaknya pengennya itu pengen jadiin apa ya, latar belakang aja gitu ya. Ini maksudnya dia seperti itu kan. Maksudnya ya, gitu ya. pengennya Nggak bisa. salah juga sih sebetulnya. Dirimu pernah bikin fiksi sejarah nggak sih, Bu? Jadi cerita termasuk fiksi sejarah. Masuk ya. Ada beberapa cerpen aku juga yang aku nulis juga fiksi sejarah juga gitu. Tapi memang apa ya, setting sejarah itu menurut aku, kekuatan dari setting sejarah itu membuat cerita kita menjadi believable atau dipercaya oleh pembaca gitu. Dengan catatan hasil riset sejarahmu itu benar ya, dengan catatan itu, dan cara penulisanmu itu meyakinkan gitu. Kelebihan dari fiksi sejarah itu seperti itu. Gitu. Tapi apa ya? Memang kemudian ini juga godaan juga nih, selain soal menggurui ya. Kalau kita nulis tentang fiksi sejarah, kita kan jadi punya kecenderungan juga untuk ada karakter ini gitu ya. Semua pengen aku masukin gitu ya. Jadi kita harus membatasi gitu loh. Kita harus membatasi gitu. Jangan kita masukkan ini, kita masukkan ini. Saya tahu lah kalau nulis fiksi sejarah, risetnya banyak. Aduh, gue udah riset susah-susah, masa nggak gue masukin gitu. Ada kecenderungan seperti itu gitu. Itu ada kecenderungan kita untuk apa namanya? Aduh sayang nih, aku udah riset ini, aku udah riset itu. Masa ini nggak aku masukin ke dalam ini ya. Tapi gini, kamu pikir apa gambaran besarnya gitu. Jangan sampai tulisan yang seharusnya cukup nih informasinya segini aja, tapi kamu berusaha untuk masukin semuanya. Itu jadi mengganggu apa ya, alur utama atau cerita utama dari cerita yang udah kamu bangun, dari kerangka-karangan yang udah kamu bikin gitu. Jadi memang kamu harus bisa membatasi diri gitu. Aku tahu godaannya itu gede banget gitu, godaannya bahwa aduh aku udah susah-susah ini masa nggak aku masukin gitu. Ini aku risetnya jauh loh sampai kemana gitu, tapi kok aku nggak bisa masukin part ini, gue selipin aja di bab ini gitu kan, kadang-kadang kita juga seperti itu gitu ya. Tapi memang ya gitu ya, penulis tuh menurut aku itulah yang kemudian membedakan kamu sebagai penulis yang pemula dengan penulis yang sudah lebih advance gitu. Penulis yang lebih advance itu kamu harus tega untuk bilang ke dirimu sendiri bahwa iya tulisan gue ini yang ini tuh bagian ini tuh harus dibuang, atau tulisan gue ini jelek gitu. Jadi kamu harus tega bilang gitu sendiri ke diri kamu sendiri, karena kalau nggak gitu kamu nggak akan maju-maju gitu. Yang ada nanti kamu akan bacanya jadi kayak ya udah kamu bikin buku ini buku sejarah ya gitu. Kamu kan juga nggak mau dibilang seperti itu. Kamu tidak mau apa ya, membingungkan pembacamu gitu. Kecuali kalau memang itu tujuan kamu. Tujuanku adalah untuk membuat pembacaku bingung, maka aku akan menulis yang balik lagi ke tujuan pembaca 10 gitu ya. Iya. Balik lagi ke tujuan kamu menulis apa gitu. Kira-kira segitu ya. Mungkin maksudnya Eka tuh kayak gini nih, kadang kita bikin tulisan misalnya latar belakangnya itu peristiwa Hotel Yamato misalnya, tapi kemudian yang kita tulis adalah sebuah kisah roman
dengan latar belakang Hotel Yamato yang sebetulnya seandainya pun setting waktunya atau setting kejadiannya diubah jadi peristiwa Bandung Lautan Api, itu nggak berubah gitu loh, nggak apa ya, nggak apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa, si plotnya atau bangunan ceritanya pun nggak berubah, sama aja gitu. Maksudnya mungkin seperti itu sih. Jadi ini apa ya, kecermatan mungkin ya Bu ya. Ya, memang itu agak-agak gimana ya, agak-agak tricky ya, mengambil setting sejarah apa gitu yang kemudian pas untuk ini gitu, karena memang ada seperti itu, kayak banyak tuh cerita-cerita yang sebetulnya apa ya, novel-novel yang sebetulnya oh ya ini itu settingnya aku mau bikin di Bali atau di mana ya, biar atau di mana biar eksotis, sebenarnya kejadiannya kalau di Jakarta juga sama aja, nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Nah itu kamu sebagai penulis ya harus cermat untuk melihat itu gitu, melihat kecenderungan itu, bahwa gimana caranya aku punya apa ya, uniqueness, faktor keunikan yang membuat cerita ini tidak bisa dipindah ke cerita sejarah yang berbeda, ke latar belakang yang berbeda gitu. Itu memang dari kamu sendiri sih yang harus apa ya, yang harus cari tahu tentang itu gitu. Kira gitu sih Bu. Ya, salah satunya itu ya, ini sebenarnya kan tema fiksi sejarah ini sempat nih tahun lalu. Nah ini juga sempat yang jadi kritikan karena banyak yang kemudian membuat tulisan. Ini kalau misalnya settingnya diganti gitu, bukan di Jepang, waktu itu ada temanya tentang Hiroshima, temanya tidak di Jepang, latar belakangnya tidak di Jepang, dipindahin ke Jerman misalnya pada saat peristiwa Perang Dunia Kedua, nggak masalah sih, ini sama aja gitu. Ya bisa aja kayak begitu, memang seperti itu gitu. Tinggal gimana kamu olahnya itu gitu, keunikan apa yang bisa kamu masukkan ke dalam ceritamu itu. Kalau kamu pindahin ke setting yang berbeda, ini nggak akan bisa gitu. Jadi detailing dalam ya. Apa namanya? Mungkin yang berkaitan erat dengan latar belakang daerahnya, detail-detailnya, misalnya seperti itu, atau kalau cuma sekedar kayak makanan atau apa gitu, itu kan sesuatu yang juga gampang kita pindah-pindahkan ya. Pindah ya. Ya, harus yang lebih spesifik lagi. Kayak gini, kalau kita mau ngambil tentang peristiwa apa ya si Jerman yang apa pembantaian Yahudi, itu kan kamu harus bikin cerita yang spesifik itu tentang itu apa cerita tentang jadi peristiwa sejarah yang terjadi di sana itu yang ya, harus ngaruh banget ke plot kita gitu ya. Ya, ke karakter yang kamu ciptakan. Gitu. Itu yang harus ini kamu pikirin dulu. Oke, cerita sejarahnya itu seperti ini. Kira-kira dengan cerita yang aku bikin, dengan alur yang udah aku buat, masuk atau enggak gitu. Kalau enggak masuk ya jangan dimasuk-masukin. Nanti kamu malah diketawain, dan apalagi hasil riset kamu kalau enggak kuat-kuat amat, jadi mentah gitu tulisannya, kan sayang ya sebetulnya. Ya kamu harus cari kekuatan dari ceritamu itu sendiri gitu, cari keunikan ceritamu itu sendiri gitu sih Bu. Oke. Ya, oke. Teman-teman, jangan lupa riset, baca dulu, jangan males. Oke, ini ada yang raise-nya Mas Kyota. Sebelum aku beranjak ke pertanyaan yang lain, boleh deh Mas Kyota monitor. Monggo dinyalakan. Iya, silakan. Kedengeran suaranya? Kedengeran. Kedengeran. Halo. Halo. Halo, cek. Ya. Oh ya, maaf. Perkenalkan, nama saya Hamzah dari Sidoarjo. Ini menarik soal tentang ini, tentang idealisme dalam menulis. Ini kan jenengan Mbak Rati bilang selama kita punya argumen yang kuat, data yang kuat, meskipun itu kayak ditentang gak apa-apa. Nah, yang saya tanyakan, ini kan kebetulan ada beberapa, kan saya suka ini ya, kayak
meneliti sejarah, kebetulan ada beberapa fakta yang mungkin akan kontradiksi. Misalnya kayak gini, saya mau mengangkat apa ya, tanggal jadinya kota tempat lahir saya, Sidoarjo. Ketika di sini yang resminya itu kan bulan Januari. Tetapi fakta lain mengatakan sebaliknya, bahwasanya Sidoarjo itu lahir bersamaan dengan Surabaya. Nah, tapi di satu sisi kan istilahnya dari data apa ya, ada kayak dua itu. Tapi data yang Mei itu ada catatannya. Nah, ini yang saya tanyakan itu tadi, apakah tetap boleh kita apa namanya mempertahankan ataukah kayak tadi yang apa stabil tadi itu. Dan yang kedua, seandainya kalau ada beberapa tema yang sedikit sensitif, dalam artian gini, ada di masyarakat sekitar rumah saya kebudayaan nyadran, kayak larung apa namanya tumpengan ke lautan. Nah, tapi di sisi lain kita tahu sendiri lah yang kemarin kasus kayak tendang sajen itu takutnya apa malah menimbulkan kontroversi itu. Apakah tetap kita lanjutkan atau apa? Soalnya kalau kita tidak bahas, takutnya generasi selanjutnya tidak tahu asal muasalnya bagaimana, mengapa ada kayak gini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut aku menarik loh itu tadi bahwa ada dua versi dari tanggal lahir tanggal lahir satu kota gitu loh. Bahkan kalau aku tidak salah, Indonesia Merdeka pun versinya tuh dulu itu sempat berbeda-beda gitu. Karena kan berita tidak seperti sekarang, ya kan? Yang namanya berita itu tanggal 17 Agustus itu Bung Karno dan Bung Hatta mengumandangkan kemerdekaan. Hanya orang yang punya radio saja yang bisa mendengar. Kemudian orang yang selanjutnya baru mendengar itu mungkin berbulan-bulan kemudian gitu, dan aku kalau aku nggak salah itu ada kemudian orang-orang yang percaya bahwa Indonesia lahirnya itu tanggal segini gitu, bukan tanggal 17 Agustus gitu. Dan menurut aku itu menarik, Hamzah. Jadi jangan, justru nggak apa-apa kamu kasih dua fakta itu, justru nggak apa-apa, itu menjadi keunikan dari ceritamu sendiri gitu, bahwa ada dua versi dan dua versi ini sama-sama punya kekuatan yang sama gitu, bahwa yang satu lahirnya tanggal Januari, yang satu lagi lahirnya bulan Mei gitu. Nggak masalah, tinggal kamu mengolahnya seperti apa gitu. Itu kan yang kamu bilang tadi itu adalah keunikan dari cerita kamu gitu loh. Jangan kamu buang gitu, tapi kamu harus bilang di ceritamu, kamu harus menjelaskan bahwa Sidoarjo itu orang-orang percaya pada pada bulan Januari Sidoarjo lahir gitu. Tapi aku percaya bahwa Sidoarjo itu lahirnya pada bulan Mei gitu. Karena aku mengalami bla 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 bla. Kamu ceritain tuh sejarahnya. Karakter kamu tadi kamu masukkan ke dalam sejarah itu gitu. Terus tentang apa sih apa sih tadi Bu yang ditanyain tentang melarung nyadran ya. Nggak apa-apa, masukin aja. Kamu kenapa khawatir dengan orang-orang? Gini, nyadran itu sesuatu sesuatu hal yang sangat umum dilakukan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu, tidak bertentangan dengan KUHP. Tidak bertentangan dengan itu adalah bentuk dari kebudayaan kita gitu. Kalau misalnya ada orang nggak setuju dengan nyadran, ya kamu nggak usah nyadran gitu loh. Kamu harus berani kamu sebagai penulis, kalau kamu punya idealisme dan kamu ingin menuliskan idealismemu di situ, kamu harus berani bahwa iya, ini yang aku percaya gitu. Tapi bukan berarti ketika orang kemudian bilang, ih kamu percaya sama nyadran, kamu tuh musyrik, bla 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 bla, kamu harus melawan mereka, enggak. Cuekin aja gitu, cuekin aja. Tapi ini yang kamu percaya, bahwa saya percaya ada yang budaya namanya nyadran, dan nyadran ini sudah ratusan tahun berada di Indonesia gitu. Ini bagian dari kebudayaan kita,
bagian dari adat kita dan itu menarik untuk ditulis ya, kenapa enggak gitu, kenapa kamu harus takut gitu. Kamu harus berani dengan apa yang kamu percaya, dengan apa yang ingin kamu sampaikan, tulis aja nggak masalah gitu. Kalau orang nggak percaya dengan itu, ya biarin aja, mungkin dia memang percayanya yang lain mungkin ya. Ini menjawab, ada pertanyaan juga di bawah dari Ojil. Kurang lebih hampir sama. Bagaimana cara menghadapi kontroversi? Karena kadang sejarah kan ada beberapa versi. Ya tadi seperti tadi dibilang peristiwa proklamasi aja ada yang tahunya Agustus, ada yang meyakininya bulan lain. Bahkan kalau versi Belanda kan Desember 49 baru diakui gitu. Itu tentu saja punya potensi untuk memunculkan kontroversi, termasuk juga ketika kita membahas ketika kita menuliskan hal-hal yang sekarang dianggap oleh sebagian orang ini tidak layak, ini tidak baik dan lain sebagainya. Seperti peristiwa budaya. Nah, cara menghadapi kontroversinya itu gimana, Bu? Dicuekin aja ya? Kalau saya sih dicuekin aja ya. Kalau saya dicuekin aja ya. Atau gini Hamzah, kalau kamu bikin karakter yang ada adegan nyadrannya itu gitu ya, tapi ada karakter yang tidak setuju, masukin aja itu jadi karakter kamu. Soalnya kejadian pernah ada di tempat tinggal saya itu, ada yang yasinan, tiba-tiba didatangi sama nggak tahu orangnya apa ya, kayak rombongan gitu loh, istilahnya kayak dimarah-marahi. Nah sampai sekarang udah lebih dari 7 tahun kita nggak mengadakan nyadran itu gara-gara didatangi orang-orang kayak gitu. Tapi tujuan kamu adalah kamu ingin ngasih tahu ke orang kan bahwa di budayaku ini pernah ada loh yang namanya nyadran gitu kan? Iya. Nggak apa-apa, tulis aja. Menurut aku yang kamu ceritakan ke saya ini sekarang tentang orang yasinan, tentang nyadran, dan ada orang yang datang rombongan melarang apa segala macam, itu udah jadi cerita sendiri. Kamu punya bahan cerita yang kaya sekali. Menurut aku sayang kalau kamu tidak tulis. Ya, nanti dikasih endingnya yang seru ya, Mas Hamzah. Itu yang rombongan datang itu, betul mereka masuk jurang gitu. Ya. Gitu ya. Ya, saya lihat perkembangannya dulu lah. Soalnya sudah lama yang rombongannya sudah agak kelihatan di kampung saya. Semoga yang pandemi sudah agak kelihatan. Semoga mereka sudah lenyap. Mereka takut sama COVID, udahlah, tenang aja. Oke, teman-teman kalau mau raise hand silahkan ya, kita masih punya waktu kok, masih santai. Ini Jeng, ada dari Mbak Darda. Mbak Darda tanya, bagaimana caranya meramu tulisan yang idenya tentang kritik sosial, ada kemarahan kita terhadap sebuah situasi, tapi gimana caranya biar tidak diciduk katanya, karena kebebasan sekarang sudah mulai dibatasi. Apa iya sih kebebasan dibatasi? Saya justru merasa kebebasan sekarang bebas banget. Ya mungkin coba kita belajar dari Feby Indirani ya, yang tadi aku saranin ke teman-teman baca bukunya dia. Dia itu kan sangat vokal tentang perempuan dan agama, khususnya dua hal itu. Kemudian caranya dia membuat tulisan itu unik menurut aku. Memanusiakan karakter-karakter yang sebetulnya bukan manusia. Seperti misalnya ada malaikat, ada jin, ada karakter-karakter yang hanya kita baca di buku-buku agama gitu. Tapi memanusiakan mereka semua. Juga ada babi yang kemudian haram. Dia meramunya menjadi sebuah cerita, bahkan memasukkan unsur-unsur komedi di situ. Nah ini nih kuncinya, unsur komedi. Kalau teman-teman merasa tulisan kalian itu sangat sensitif gitu ya, kayak George Orwell, Bu, yang The Animal Farm, ingat nggak? Itu kan bukunya tuh tentang, sebentar aku cari ya, George Orwell, bener nggak? Tentang itu binatang-binatang yang berdemo, Mbak. Iya, betul. Tentang binatang-binatang yang berdemo. Apa sih itu judulnya? Animal Farm kan? Iya, betul. Nah, itu.
Betul. Itu kan dia sebetulnya apa ya, protes tentang kekuasaan gitu. Protes tentang kekuasaan. Tapi caranya gimana biar aku tidak diprotes sama pemerintah ketika dia masih hidup ya, ketika si George Orwell ini masih ada. Aku masukkan semua karakter itu di dalam satu peternakan. Ada babi, ada ayam, ada kambing, ada macam-macam. Seperti itu juga sebetulnya yang dilakukan sama Feby Indirani. Tema yang dia angkat sebetulnya sangat sensitif tentang agama, tentang sosial, tentang perempuan, posisi apa ya, dan apa orang-orang yang dipercaya di dalam sebuah agama gitu. Tapi kemudian dia memasukkannya menjadi karakter yang berbeda, dan itu menjadi, kalau kita bisa bilang sedikit kocak, tidak hahaha kocak, tapi lebih satir, tapi itu akan lebih mudah untuk diterima gitu. Tapi bahkan dengan menulis seperti itu pun, kamu pasti akan susah. Bikin satir bagus. Diprotes gitu. Kamu akan diprotes, itu udah pasti gitu. Itu susah dan kamu akan diprotes. Tapi itu adalah kalau mau dibilang apa ya, cara yang aman ya, dengan tanda kutip, sebetulnya nggak aman-aman juga. Yang protes dia pasti banyak, udah jelas. Yang protes dia pasti banyak. Kenapa kamu menjadikan babi itu gini, babi yang ingin apalah gitu. Padahal kita tahu babi itu haram, tapi dia ingin apa gitu, ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan dirinya dia sendiri gitu. Jadi kayak itu susah sebenarnya nulis seperti itu gitu. Tapi ya itulah yang namanya kecakapan menulis gitu. Yang kedua, gimana caranya biar tidak terciduk? Aku nggak punya cara apa-apa. Kalau pertanyaan ini tuh pertanyaan yang susah banget karena menurut aku ya, kamu sebagai penulis harus punya keberanian karena kamu tuh mengemukakan pendapatmu, dan pendapatmu itu kan adalah idealisme kamu gitu loh. Kalau aku termasuk orang yang bisa ngediemin orang mau pendapat apapun gitu. Apalagi waktu Gadis Kretek keluar, Bu, pusing aku. Itu orang-orang bilang segala hal itu, iyalah kamu tidak ingin Indonesia sehat lah, apalah ya nggak apa-apa, tapi aku diemin aja gitu. Toh orang-orang itu juga akan diam dengan sendirinya gitu. Selama kamu tidak melanggar undang-undang, udah. Kalau aku sih gitu. Intinya gitu aja. Selama aku tidak melanggar undang-undang, aku percaya dengan ini, ya aku tuliskan apa yang aku percaya, ini idealisme aku punya pendapat, udah kamu kemukakan. Kalau bukunya udah beredar, silahkan kamu belajar untuk berani, gitu ya. Itu adalah satu-satunya nasihat pintar yang aku bisa kasih. Aku nggak punya nasihat apa-apa lagi, gitu sih, Bu. Kalau aku bisa nambahin ya, Mbak Darda, itu tadi benar kata Mbak Rati, kita harus punya keberanian. Kalau memang kita meyakini sesuatu, disampaikan aja, kayak tadi ke Mas Hamzah juga, disampaikan saja. Tapi kuncinya adalah satu, sampaikan dengan tulisan yang baik. Jangan bikin satir murahan, jangan bikin fabel gagal yang kemudian jadinya menjijikan, bukannya jadi kritik sosial, tapi malah jadi kritik ke kamu. Nulisnya aja kayak gini gitu. Ya, belajar nulis dengan benar, biar satirmu itu nyampe gitu, biar satirmu itu tidak jadi tidak jadi pencemaran nama baik dan tidak bisa diterima orang sebagai sebuah kritik sosial. Kalau misalnya baca bukunya Eka misalnya yang seperti Dendam, itu kan sebetulnya banyak sekali kritik. Tapi bahkan kritik itu disampaikan dengan percakapan antara si Ajo Kawir sama kemaluannya gitu. Ya tadi di satu sisi itu lucu, kita ketawa tapi bukan ketawa ngakak gitu. Tapi di satu sisi juga kita jadi mikir, oh ya bener ya, memang kayak gitu gitu. Ya, jadi ya gimana ya? Ya orang-orang tuh ya udah gitu, biarin aja orang mau ngomong apa, diemin aja. Yang penting kamu berkarya gitu. Orang kalau misalnya ngomong terus ngatain kamu apalah, tapi dia sendiri nggak berkarya, kan kamu juga yang capek gitu ya, ngelayanin dia gitu. Ya, satu lagi kata Ojil, biar nggak diciduk, caranya adalah punya backingan. Ya, berteman dengan
Lord Luhut ya, jangan lupa. Dengan Opung. Harus berteman sama Opung biar nggak diciduk. Oke, ini dari Pak Petrus menanyakan batasan boleh dan tidak boleh dalam fiksi sejarah. Itu kira-kira di mana? Misalnya settingnya benar berdasarkan riset, tapi ada karakter fiksi datang dari abad 21, boleh nggak sih? Gitu. Jadi, Boleh, Pak. sejauh mana fakta sejarah harus dipakai dan sejauh mana itu boleh dibelokkan gitu dalam fiksi. Boleh banget gitu. Biasanya gini, bahkan yang namanya sejarah pun itu kan ada ada berbagai macam versi ya sebetulnya. Versi yang kita dengar sekarang, yang umum kita dengar sekarang adalah versi yang diajarkan di sekolah gitu ya. Mungkin ini aku bakalan dibelah nih kalau orang dengar aku ngomong. Nggak apa-apa, kita nggak bocor. Diam-diam. Kayak gini loh, kayak bahwa yang namanya PKI itu salah gitu. Tapi yang benar itu pemerintah karena mereka membunuh bla 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 bla. Tapi kalau versi orang PKI-nya sendiri yang kemudian mereka sempat dikirim ke kamp konsentrasi seperti apa gitu, dan versinya Pramudia Anantatur gitu, itu pasti akan berbeda gitu. Beda lagi gitu versi mereka punya ini lagi gitu. Tapi kalau saya ngomong kayak begini, saya pasti akan, wah kamu percaya sama PKI bla 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 bla, ya nggak apa-apa. Orang dibilangin antek. Tapi kalau paling dibilang antek ya. Tapi kalau menurut saya, itulah kemudian yang menjadi kekayaan sebuah cerita, bahwa ada begitu banyak versi gitu. Versi pemerintah, versi yang diajarkan di sekolah, dan versi orang-orang yang mengalami sendiri gitu. Kalau mau ada karakter yang datang dari abad 21 pakai mesin waktu gitu ke sana, terus udah gitu dia berusaha untuk merubah sejarah, ya nggak masalah juga, nggak apa-apa gitu, asal kita tahu bahwa ada batas-batas tertentu yang tidak bisa kita lewati gitu, tergantung ininya apa ya. Misalnya kayak saya bilang tadi bahwa PKI itu sebenarnya benar dan yang salah tuh si ini itu kalau saya ngomong seperti ini itu pasti udah jelas itu akan disalahkan gitu. Tapi caranya seperti apa? Caranya adalah saya titipkan pendapat saya ini ke karakter-karakter saya. Apa yang terjadi ketika itu, yang saya beberkan adalah fakta hasil riset. Gitu. Itu yang kemudian, dan fakta hasil riset juga ditulisnya harus berupa fiksi ya, tidak bisa cuma berupa laporan. Kalau laporan namanya bukan cerita fiksi gitu. Itu yang harus, ya itu udah masuk ke kecakapan penulis sebetulnya sih, Bu Mas Petrus, gitulah kira-kira. Ya, menarik. Tadi ya kata Ojil lagi, Ojil mulu sih, diboikot ya orang. Ya, terima kasih Mbak Ratih, Mbak Melani. Jadi sebetulnya batasannya ada di mana? Ini maaf saya nggak bisa nyalain kamera ya karena tidak stabil. Yang disebut batasan sebetulnya sejauh mana yang boleh dan yang nggak boleh, selain yang misalnya PKI tadi ya, itu pun ada yang percaya ini, ada yang percaya, ada yang nggak percaya dan sebagainya. Nah, yang dimaksud batasan menurut Mbak Ratih tadi adalah versi yang ada yang kita belajar selama ini di buku sejarah atau yang mana gitu. Batasannya. Ini pertanyaannya kompleks Pak sebenarnya, karena saya harus tahu dulu detail sejarahnya itu seperti apa gitu ya. Yeah. Ini kayak yang tadi saya bilang, lebih baik kalau ada beberapa versi sejarah dan itu adalah hasil riset dari Mas Petrus sendiri, itu ditulis aja semuanya gitu, dititipkan ke semua karakter-karakter ini, bahwa misalnya karakter si cucu ini percaya bahwa yang diajarkan di sekolah adalah Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu versi cucu. Kemudian versi kakeknya yang sekarang masih hidup, dia bilang, oh enggak, Indonesia itu lahir bukan tanggal 17 Agustus. Indonesia lahirnya itu tanggal 30 Agustus, misalnya gitu. Kok bisa kakek percaya kayak gitu? Oh, itu karena kemudian si cucunya itu pakai mesin waktu misalnya ke zaman itu,
dan ngelihat sendiri kakeknya ketika muda perjuangannya kayak gimana dan kenapa dia bisa sampai mempercayai bahwa tanggal 30 Agustus itu adalah hari kemerdekaan. Ternyata karena pada tanggal 30 Agustus itu adalah tanggal dia menerima selebaran, karena zaman dulu gitu tuh Mas Petrus. Selebaran disebar, sementara ini masih banyak pejuang-pejuang yang lagi yang masih berjuang, yang masih gerilya di hutan-hutan. Mereka dapat selebaran itu dan bilang bahwa Indonesia sudah merdeka tanpa dicantumkan tanggalnya. Maka dia percaya. Maka kampung itu percaya bahwa Indonesia itu merdekanya tanggal 30 Agustus, bukan tanggal 17 Agustus. Ya. Gitu kira-kira. Berarti dititipkan ke karakter-karakternya ya, Mbak? Titipkan aja ke karakter-karakternya, itu akan jadi lebih aman buat kita, akan jadi lebih aman gitu. Karena kadang-kadang memang pemerintah itu sensitif ya. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu ada buku judulnya Hikayat Pohon Ganja gitu. Sebenarnya itu isinya tuh bukan tentang ini, tapi ya namanya juga wah ini dilarang nih, bukunya kemudian dilarang gitu. Gitu ya, gitu suka kayak begitu sih. Memang suka konyol sih pemerintah gitu. Ngurusnya nggak penting. Baik, terima kasih ya Mbak Rati ya. Sama-sama. Ya Mbak Melani, makasih. Iya Mas Petrus, jangan kemana-mana. Tapi kayak gini, aku ingat buku Arok Dedes ya. Kalau di buku sejarah yang kita diajarin di sekolah, itu kan selalu digambarkan Arok ini dia perebut kekuasaan kan, dia penjahat gitu lah ya, villain lah. Tapi kalau misalnya kita baca yang digambarkan sama Pramudia di buku Arok Dedes, kita akan mendapat sudut yang sama sekali berbeda. Justru Tunggul Ametung lah yang villain, Aroknya ini justru protagonis gitu. Ini kan ada semacam jadi pembelokan gitu. Boleh nggak sih? Kalau menurut aku sih boleh ya, karena menurut aku boleh ya. Eksekusi itu dengan sangat baik gitu, dan aku malah lebih percaya sama Pramudia. Iya, jadi kayak gini loh, memanusiakan karakter kita kan sebetulnya kan itu ya. Itu istilahnya gitu, itu memanusiakan karakter kita gitu. Memang kita akan menciptakan karakter protagonis, antagonis gitu. Tapi ternyata di dunia ini dan Pram yang hidupnya berpuluh-puluh tahun lalu, dia menulis juga udah berpuluh-puluh tahun lalu, udah punya pemikiran kayak begitu gitu, bahwa dia ingin memanusiakan karakter Arok Dedes ini gitu. Nggak cuma sekedar ngasih tahu ini yang protagonis, ini yang antagonis gitu. Menurut aku itu sekarang teori yang dilakukan sama Marvel. Kalau teman-teman ngikutin film-film Marvel, karakter-karakter superhero-nya itu kan semua dimanusiakan. Karakter-karakter penjahatnya semua juga dimanusiakan. Kita jadi memaklumi gitu kenapa dia jahat. Kenapa dia bisa seperti ini? Kenapa dia mengambil keputusan seperti ini gitu? Karena dia pasti punya itu manusiawi sekali gitu. Diberikan backstory ya. Diberikan backstory. Backstory itulah yang kemudian jadi memanusiakan karakter yang kita ciptakan ya. Gitu.